Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raifi Wulansari. Saya di sini akan menjelaskan tentang protein. Protein merupakan suatu zat makanan yang amat penting bagi tubuh, karena zat ini di samping berfungsi sebagai bahan bakar dalam tubuh, juga berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur. Pada sebagian besar jaringan tubuh, protein merupakan komponen terbesar setelah air. Diperkirakan separuh atau 50% dari berat kering sel dalam jaringan, seperti misalnya hati dan daging, yang terdiri dari protein. Protein adalah sumber-sumber asam amino yang mengandung unsur-unsur C, H, O, dan N yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Molekul protein dapat mengandung unsur logam seperti besi dan tembaga. Protein adalah suatu polipeptida yang mempunyai bobot molekul yang sangat bervariasi. Di samping berat molekul yang berbeda-beda, protein mempunyai sifat yang berbeda-beda pula. Ada protein yang mudah larut dalam air, tetapi ada juga yang sukar larut dalam air. Sebagai contoh, rambut dan kuku adalah suatu protein yang tidak larut dalam air dan tidak mudah bereaksi. Sedangkan protein yang terdapat dalam bagian putih telur mudah larut dalam air dan mudah bereaksi. Protein dapat juga digunakan sebagai bahan bakar apabila keperluan energi tubuh tidak terpenuhi oleh karbohidrat dan lemak. Perkenalkan, nama saya Rizka Ismadewi, NPM 20736040. Analisis kualitatif protein. Yang pertama, reaksi Santo protein. Larutan asam nitrat pekat ditambahkan dengan hati-hati ke dalam larutan protein. Setelah dicampur, terjadi endapan putih yang dapat berubah menjadi kuning apabila dipanaskan. Reaksi yang terjadi ialah nitrasi pada inti benzene yang terdapat pada molekul protein. Jadi, reaksi ini positif untuk protein yang mengandung tirosin, phenylethylamine, dan triptofan. Jika kulit terkena nitrat berwarna kuning, hal tersebut terjadi karena reaksi Santo protein. Yang kedua, reaksi Hopkins-Cole. Triptofan dapat berkondensasi dengan beberapa aldehid dengan bantuan asam kuat dan membentuk senyawa yang berwarna. Larutan protein yang mengandung triptofan dapat direaksikan dengan reaksi Hopkins-Cole, mengandung asam glioksilat. Reaksi ini dibuat dari asam oksalat dengan serbuk magnesium dalam air. Setelah dicampur dengan reaksi Hopkins-Cole, asam sulfat dituangkan perlahan-lahan sehingga membentuk lapisan di bawah asam protein. Beberapa saat kemudian akan terjadi cincin ungu pada batas antara kedua lapisan tersebut. Pada dasarnya, reaksi Hopkins-Cole memberikan hasil positif khas untuk gugus indol dalam protein. Perkenalkan, saya Olga Priscilla Barberi, NPM 20736038. Reaksi Milon. Reaksi Milon adalah larutan merkuro dan merkuri nitrat dalam asam nitrat. Apabila reaksi ini ditambahkan pada larutan protein, akan menghasilkan endapan putih yang dapat berubah menjadi merah oleh pemanasan. Pada dasarnya, reaksi ini positif untuk fenol-fenol, karena terbentuknya senyawa merkuri dengan gugus hidroksifenil yang berwarna. Protein yang mengandung tirosin akan memberikan hasil positif. Selanjutnya, reaksi nitroprussida. Natrium nitroprussida dalam larutan amoniak akan menghasilkan warna merah dengan protein yang menghasilkan gugus SH bebas. Jadi, protein yang mengandung sistein dapat memberikan hal positif. Gugus SS pada sistein apabila direduksi dahulu dapat juga memberikan hasil positif. Selanjutnya, reaksi Sakaguchi. Reaksi yang digunakan ialah naftol dan natrium hipobromid. Pada dasarnya, reaksi ini memberikan hasil positif apabila ada gugus guanidin. Jadi,
Araginin atau protein yang mengandung araginin dapat menghasilkan warna merah. Sekian penjelasan analisis kualitatif protein dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.